الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، melanjutkan pelajaran kitab Al-Muyassar fi ilmi nahwi, melanjutkan pembahasan tentang fi'il-fi'il yang mabni, dan telah kita terangkan sebelumnya bahwa seluruh fi'il madhi adalah mabni dan terbagi menjadi 3 bagian. Mabni di atas fathah seperti kataba, kemudian mabni di atas dhammah seperti katabu, dan mabni di atas sukun seperti katabta. Yang kedua, fi'il amr, dan bahwa seluruh fi'il amr juga mabni dan terbagi menjadi 4. Ada mabni di atas sukun seperti uktub, dan mabni di atas hadfun nun, dihapusnya nun, seperti uktubu, uktuba, uktubi. Mabni di atas fathah apabila bersambung dengan nun taukid seperti uktubanna, ijlisanna, dan mabni di atas hadful akhir, dihapusnya huruf yang terakhir yang merupakan huruf illah seperti ud'u, irza, dan irmi. Kemudian kita melanjutkan ke bina al-mudhari' yang mabni pada fi'il mudhari'. Telah kita terangkan sebelumnya bahwa fi'il mudhari' itu asal hukumnya mu'rab. Asal hukum dari fi'il mudhari' adalah mu'rab. Dia bisa marfu', dia bisa mansub dan majzum. Marfu' seperti yajlisu, mansub ketika dimasuki alat penasab, misalnya lan yajlisa, dan bisa majzum bila dimasuki alat penjazm seperti lam yajlis. Namun ada kondisi di mana fi'il mudhari' pun menjadi mabni seperti saudara-saudara yang lainnya, dan itu ada 2 keadaan. Yang pertama, mabni ala sukun, mabni di atas sukun. Kapan fi'il mudhari' menjadi mabni ala sukun? Apabila bersambung dengan nun, apabila bersambung dengan nun, yang nun ini disebut nun al-inath, disebut juga nun an-niswah, yaitu nun yang menunjukkan jamak mu'annath, yang menunjukkan bilangan yang jamak dan dia menunjukkan mu'annath. Misalnya yaktubna. Yaktubna, perhatikan akhir dari huruf pada fi'il yaktubu, yaitu huruf ba, disukun. Mengapa ia disukun? Karena bersambung dengan nun yang disebut nunul inath, yang bermakna hunna, mereka wanita. Yaktubna, mereka menulis. Nah, di sini fi'il mudhari' menjadi mabni. Mengapa? Karena dia bersambung dengan nun al-inath, nunun niswah. Fi'ilun mudhari'un mabniyun ala sukun littisalihi, karena ia bersambung, littisalihi bi nunil inath, bersambung dengan nun al-inath atau nun an-niswah. Demikian pula yang berikutnya yajlisna, dari kata yajlisu, dia duduk. Lalu kita hendak menyebutkan bahwa yang duduk itu mereka, para wanita, hunna. Maka ketika dimasukkan nun niswah, maka yajlisu menjadi sukun pada akhirnya, yajlisna.
Maka yajlisna fi'il mudhari' mabniun ala sukun litisalihi, karena ia bersambung, litisalihi binunil inath, bersambungnya dia dengan nun al-inath atau nun an-niswah. Demikian pula yadhhabna, yarji'na, ya'kulna, yashrabna, dan seterusnya. Ini keadaan yang pertama di mana fi'il mudhari' mabni di atas sukun, yang disebut mabni ala sukun. Yang kedua, mabniun ala al-fathi. Fi'il mudhari' tersebut mabni di atas fathah. Kapan fi'il mudhari' mabni di atas fathah? Apabila fi'il mudhari' tersebut bersambung dengan nun at-taukid. Bersambung dengan nun at-taukid yang bermakna penegasan. Yang bermakna penegasan. Misalnya yaktubanna. Ini yang disebut nun taukid. Ya, nun yang berarti menegaskan. Sebagaimana ia juga masuk ke fi'il amr sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, perhatikan kata yaktubu, akhir dari fi'il atau huruf terakhir pada fi'il yaktubu itu di fathah, yaitu huruf ba. Mengapa? Karena bersambung dengan nun taukid. Yaktubanna, dia pasti menulis. Yajlisanna, dia pasti duduk. Yadhhabanna, dia pasti pergi. Perhatikan seluruh dari fi'il ini diakhiri dengan fathah, mabni di atas fathah, mabni alal fathi. Mengapa? Litisalihi binunit taukid, karena ia bersambung dengan nun at-taukid. Maka kita pada saat mengi'rab mengatakan yaktubanna fi'lun mudhari'un mabniyun 'alal fathi litisalihi binun at-taukid. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.